Salam kerahiman. Hari ini kita masuk ke tanggal 4 Mei. Kita akan mulai dengan pembahasan yang akan kita lakukan bersama-sama. Saya harap ini bisa terus dilakukan selama 1 tahun. Kita sama-sama berdoa ya. Seperti yang lalu sudah saya katakan, kita akan bahas sama-sama. Kita akan mulai dari doa pembukaan. Doa pembukaan selalu diambil dari diary nomor 1570. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari teks nomor 25. Pada malam hari, Bunda Allah mengunjungi aku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi dengan sukacita dan aku berkata, Maria, bundaku, tahukah engkau betapa mengerikan penderitaanku? Dan Bunda Allah menjawab, aku tahu betapa banyak kamu menderita, tetapi janganlah takut. Aku ikut menanggung penderitaanmu, dan aku akan selalu berbuat demikian. Ia tersenyum ramah lalu menghilang. Seketika itu juga kekuatan dan keberanian yang besar muncul dalam jiwaku. Tetapi itu hanya berlangsung 1 hari. Tampaknya neraka sudah bersekongkol melawan aku. Suatu kebencian yang mengerikan mulai merasuki jiwaku. Suatu kebencian terhadap semua yang kudus dan ilahi. Aku merasakan bahwa siksaan rohani ini akan menjadi bagianku selama sisa hidupku. Aku kembali menghadap sakramen Maha Kudus dan berkata kepada Yesus, Yesus, mempelai jiwaku, tidakkah engkau melihat bahwa jiwaku sedang setengah mati merindukan engkau? Bagaimana mungkin engkau menyembunyikan diri dari hati yang sedemikian tulus mencintai engkau? Ampunilah aku ya Yesus, kiranya kehendak kudus-Mu terjadi atas diriku. Aku akan menanggung penderitaan ini dengan diam, seperti merpati tanpa mengeluh. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hatiku menyerukan keluh kesah yang menyedihkan. Ini cerita di mana pada suatu malam Bunda Allah mengunjungi aku sambil membopong bayi Yesus. Suster Faustina itu juga sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Pernah suatu kali ya, pada waktu dia datang ke gereja katedral, pada waktu ada pesta dansa. Jadi ceritanya begini, di satu pihak
Suster Faustina, dulu sebelum jadi suster namanya Helena, dia ingin masuk biara. Tapi selalu ditolak oleh orang tuanya kalau dia meminta izin. Dikatakan oleh ayahnya, kita nggak punya cukup uang untuk kamu masuk biara. Karena ternyata masuk biara itu perlu menyiapkan sekian dana untuk kursusnya mungkin, untuk hidupnya, untuk seragamnya. Dan si ayah ini tidak punya cukup uang. Bahkan dia katakan, kita ini punya banyak utang. Jadi kamu, Faustina, Helena, kamu harus tetap kerja untuk membantu ekonomi keluarga. Ya, yang seperti saya katakan, ini keluarga besar dengan ada 10 anak. Sementara ayahnya itu, dia tinggal di satu tempat yang tidak subur. Jadi yang bisa ditanam di sana itu hanya sejenis kentang. Karena tidak cukup, maka ayahnya juga bekerja sebagai carpenter, sebagai tukang kayu, tapi tetap nggak cukup. Sehingga kakaknya Faustina jadi asisten rumah tangga, terus juga ada satu lagi juga jadi asisten rumah tangga, dan akhirnya Faustina pun menjadi asisten rumah tangga, pindah-pindah di beberapa tempat. Nah, karena nggak pernah bisa mencapai apa yang diinginkan, maka dia udah nggak mau lagi dengar suara Tuhan, ya, seolah-olah seperti itu. Jadi kalau doa pun Faustina doa keras-keras supaya dia nggak dengar suara Tuhan. Sampai suatu hari dia diajak pergi sama kakaknya untuk ke pesta dansa. Nah, di pesta dansa itu dia mau berusaha melupakan segalanya, ya. Tapi di sana dia melihat, di pesta itu dia melihat Yesus yang menderita. Dia melihat Yesus yang menderita. Jadi Faustina tanya, kenapa kamu menderita seperti itu? Dan Yesus bilang, berapa lama lagi saya harus tunggu kamu? Sampai kapan kamu mau membiarkan saya? Di situ Faustina merasakan, saya tergerak ya. Dia langsung pergi dari pesta itu, dia pergi ke gereja. Ya, gereja. Karena memang pesta itu diadakan di samping gereja. Saya pernah ke sana, di sana memang ada katedral ya. Jadi dari pesta itu dia lari masuk ke dalam gereja, dia nggak peduli ada beberapa orang di dalam gereja, dia masuk dan dia berlutut menyembah di depan altar. Di situ dia mendengar suara Yesus katakan, pergi ke Warsawa, masuk biara. Masuk biara di Warsawa. Dia langsung, pada saat itu juga dia langsung mengambil keputusan, dia harus pergi ke Warsawa dan masuk biara. Dia pakai baju saja yang dipakai, baju-baju yang lain dia tinggalkan untuk dikirim ke rumahnya. Karena memang keluarga Suster Faustina itu keluarga yang sangat miskin. Dia pergi naik kereta api, begitu mau sampai Warsawa, dia baru bingung, mau kemana ini? Dan karena dia berdevosi kepada Bunda Maria, dia berdoa pada Bunda Maria, mohon pertolongan Bunda Maria, dan di situ Bunda Maria memberikan arahan, dan ternyata apa yang dikatakan oleh Bunda Maria adalah sesuai dengan apa yang dia alami. Sampai akhirnya dia bisa tinggal di satu tempat. Ya. Nah, di sini saya mau cerita juga bahwa relasinya Suster Faustina dengan Bunda Maria itu sangat dekat. Sehingga di sini dikatakan, pada malam hari Bunda Allah mengunjungi aku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita. Otomatis ya, kita juga kalau didatangin Bunda Maria penuh dengan sukacita. Dan dia bilang, Maria, kamu tahu nggak? Saya itu mengalami penderitaan yang mengerikan. Dan di situ Bunda Allah menjawab, aku tahu betapa banyak kamu menderita. Tetapi janganlah takut. Aku ikut menanggung penderitaanmu dan aku akan selalu berbuat demikian. Lihat ya. Dengan mengalami suatu penderitaan, Bunda Maria memberikan satu konfirmasi bahwa aku juga ikut menderita, menanggung penderitaanmu dan aku akan selalu berbuat demikian. Kita juga berdevosi ya kepada Bunda Maria. Kita berdoa, selalu kita minta Bunda Maria berdoa syafaat untuk kami, untuk keluarga kami, untuk masalah ini, masalah itu. Kita ingat juga peristiwa di Kana. Ya. Bunda Maria peka, walaupun kita nggak berdoa, di sini tidak dikatakan Faustina panggil Bunda Maria, tapi Bunda Maria datang. Ya. Bunda Maria itu sangat peka, dia ibu, betul-betul ibu
yang peduli pada anak-anaknya. Apalagi kalau kita ingat, Yesus katakan waktu di atas salib, dia katakan, "Ibu, ini anak-anakmu." Waktu dia disalib. Bahkan kepada Yohanes dia katakan, "Ini ibumu." Ya. Yesus memberikan ibunya kepada kita semua. Dan sebagai seorang ibu, dia sangat peduli kepada kita semua. Kita atau saya, seorang ibu, saya punya anak 3. Kalau misalnya ada anak salah satu sakit, pasti si ibu ini lebih perhatian kepada yang sakit daripada yang sehat. Nah, di sini kita lagi susah, kita lagi menderita. Tanpa dipanggil, Bunda Maria datang karena sudah ada satu relasi di antara mereka berdua. Bahkan datang enggak Bunda Maria aja, dia bawa bayi Yesus. Datang dan membuat Faustina sukacita. Dan yang lebih sukacitanya lagi bukan hanya Bunda Maria datang saja, tapi dia bilang, "Aku ikut menanggung. Engkau menderita, aku juga menderita. Engkau anakku, engkau sakit, aku juga menderita sakit. Aku juga ikut menanggung. Tapi bukan hanya ini aja. Dan aku akan selalu berbuat demikian." Kembali lagi poinnya adalah percaya. Percaya enggak? Ya. Di sana dikatakan oleh Suster Faustina bahwa dengan Bunda Maria datang, dia bersukacita. Ini pun boleh menjadi satu contoh, satu refleksi pada kita semua. Bagaimana kehidupan saya, relasi saya dengan Bunda Maria. Apakah relasinya cukup baik, dekat, atau suam-suam kuku, atau tidak ada relasi. Dalam hal ini, kita belajar dari Suster Faustina. Saya mau cerita sedikit dulu. Sebelum saya berdevosi kepada kerahiman ilahi, saya dan suami saya adalah seorang Katolik yang biasa. Artinya seminggu sekali ke gereja. Ya sudah, selesai. Tidak ada hal-hal lain lagi yang dilakukan. Tapi setelah berdevosi kepada kerahiman ilahi, kami berdua jadi rajin pergi ke misa pagi setiap pagi. Ikut novena Hati Kudus Yesus. Datang ke misa Jumat pertama. Ikut dalam novena Jalan Salib. Berdoa rosario. Banyak hal yang justru kami lakukan setelah kami kenal devosi kerahiman. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa, wah kalau sudah doa koronka, jadi malas doa rosario. Ada beberapa hari yang lalu ya, ada teman yang bertanya, betul nggak ya itu di medsos ada penjelasan tentang kalau udah doa rosario, kalau sudah doa koronka nggak perlu doa rosario. Ini salah, ya. Karena tujuan dari setiap doa itu adalah berbeda. Dan sebagai satu sharing saya, justru dengan saya mendalami devosi kerahiman ilahi, kehidupan rohani saya semakin meningkat dengan apa yang tadi saya katakan. Itu saja sedikit sharing, semoga semakin menguatkan kita semua untuk mengandalkan Tuhan. Dan hari ini kita mendapat satu konfirmasi, Bunda Maria datang membopong bayi Yesus. Silahkan nanti Bapak Ibu refleksi apa yang kita dapat hari ini. Karena ini kan permenungan dari setiap orang, pengalaman, background hidup dan lain-lain yang berbeda-beda. Tapi semoga apa yang sudah dibahas menjadi satu masukan untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Dan pada saat ini kami mendapat satu konfirmasi bahwa Engkau memberikan kepada kami Bunda yang luar biasa, Bunda yang berbelas kasih, Bunda yang peduli pada anak-anaknya yang menderita. Tanpa dipanggil, Bunda Maria datang membopong bayi Yesus. Dan dia juga katakan bahwa dia ikut menderita dan akan selalu demikian. Terima kasih Bapa, karena kami punya Bunda yang begitu peduli kepada kami, yang selalu berdoa syafaat untuk kami, untuk kebaikan kami, untuk kehidupan kami. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Dia menyapaku. Dengan lembut serta kasih sayangnya, Dia menyejukkan hatiku. Dia berkata,